Halo semuanya, Eh, selamat bertemu kembali dalam video kali ini. Saya akan membahas tentang membuat karya tulis atau karya ilmiah atau paper dengan sangat sederhana dan mudah, gitu ya. Dijamin pasti bisa kalau menyaksikan video ini dalam membuat karya tulis atau karya ilmiah atau paper. Nah, video ini akan membahas apa saja sih? Yang akan dibahas dalam video ini adalah penjelasan singkat berkaitan dengan pengertian karya tulis. Karya tulis itu apa sih? Nanti akan dijelaskan secara singkat. Kemudian isi karya tulis itu apa saja dari halaman pertama sampai halaman akhir. Itu apa saja sih isinya? Nanti akan dibahas, contoh-contohnya akan diperlihatkan dengan jelas. Kemudian penjelasan bab 1 ini hanya dalam video hari ini, kali ini hanya akan menjelaskan untuk bab 1. Bab 1 saja, nanti bab 2 dan selanjutnya sampai terakhir itu akan dibahas di video-video selanjutnya. Baik, langsung saja. Untuk pengertian karya ilmiah atau paper atau karya tulis itu apa sih? Secara bahasa, karya tulis disusun dari dua kata yang berbeda, yaitu karya dan tulis. Kata karya dalam KBBI memiliki arti pekerjaan, buatan, ciptaan, dan hasil perbuatan, terutama untuk hasil karangan. Sedangkan tulis berarti sebuah huruf atau angka yang dibuat dengan pena atau alat tulis lainnya. Jadi, secara singkat, karya tulis adalah sebuah karangan yang kita tuliskan dalam suatu bidang atau sebuah karangan hasil dari sebuah pemikiran, pengamatan dalam bidang tertentu yang ditulis secara terarah. Baik, itu pengertian singkat karya tulis. Kalau belum jelas nanti Anda sendiri bisa browsing atau bisa tanya saya langsung. Kemudian, apa saja sih isi dari karya tulis itu? Isinya adalah cover atau halaman judul. Yang pertama pastinya ada covernya seperti buku, juga ada sampulnya gitu ya, sampulnya halaman judul. Kemudian halaman pengesahan ini ada, ini membuktikan bahwa itu sudah disahkan, karya tulisnya sudah disahkan. Maka ada halaman pengesahannya. Yang ketiga moto penulis, yang keempat halaman persembahan, yang kelima kata pengantar, yang keenam daftar isi, yang ketujuh bab 1 sampai 5 atau 4. Bab 8 nomor 8 maksud saya adalah daftar pustaka. Itu isi dari karya tulis. Baik, langsung saja kita akan membahas satu-satu cover itu seperti apa dan segala macam. Nah, oh ini ada contohnya. Nah, ini contoh apa sih? Ini kok ada seperti ini? Kira-kira contoh apa ini ya? Ya, benar sekali. Ini adalah contoh dari cover atau halaman judul. Jadi di halaman judul seperti ini, nanti kalau kurang jelas bisa Anda pause dan Anda amati dulu, kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi videonya. Di halaman cover atau halaman judul seperti ini. Kemudian ini apa? Ini adalah contoh halaman pengesahan seperti ini. Ini motonya. Contoh moto seperti ini. Contoh halaman persembahan seperti ini. Kata pengantar contohnya seperti ini. Nanti kalau kurang jelas bisa Anda pause ya. Bisa Anda pause dan Anda ini lagi diamati, kemudian di play lagi gitu biar jelas. Baik, kita akan membahas yang pertama adalah bab 1. Bab 1 itu isinya apa saja, tapi sebelum ke sana saya mengingatkan untuk Anda yang menonton video ini, diharapkan Anda yang sudah memiliki judul untuk dibuat karya tulisnya, yang sudah ada judulnya, temanya sudah ada, maka Anda bisa menonton video ini bab 1. Tapi kalau yang belum, ya nggak apa-apa, kalau mau nonton nanti biar ada gambaran, oh seperti ini. Nah, segeralah dibuatkan judul-judul itu, tidak usah yang rumit-rumit, yang Anda minati, yang Anda kira-kira kuasai, yang banyak Anda bisa menemukan bahannya apa gitu.
sederhana saja, yang penting Anda belajar untuk menulis gitu ya. Jadi sederhana, tapi yang penting Anda tetap ada pembelajarannya. Baik, untuk bab 1 ini yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini sebenarnya intinya begini, yang melatar belakang Anda menulis penelitian itu apa? Nah, itu di latar belakang. Itu di situ harus terungkap. Maka biasanya di latar belakang itu ada Anda bisa membuat seperti piramida yang terbalik dari seperti piramida terbalik atau segitiga terbalik. Itu dari umum dulu, dari besar dulu nanti mengerucut ke bawah yang khusus. Nah, misalnya kalau misalnya ada penelitian yang judulnya itu tentang pemanfaatan sampah anorganik menjadi lem serbaguna, misalnya contohnya seperti itu. Jadi di latar belakang Anda bisa membuat misalnya tentang mencari informasi berkaitan dengan sampah, perkembangan sampah dunia seperti apa. Nanti dimasukkan dalam paper Anda, diambil sedikit tentang yang fakta tentang perkembangan sampah dunia, tentunya harus ada disertai dengan pengarangnya ya, pengarangnya harus disertakan di situ. Kemudian setelah dunia dibahas sedikit, kemudian di paragraf 2 Anda bisa membahas tentang perkembangan sampah di Indonesia itu seperti apa. Nah, itu juga tentunya sangat banyak di sumbernya yang sudah meneliti perkembangan sampah di Indonesia itu seperti apa. Nanti Anda bisa membuat itu, merangkum itu, kemudian kalau misalnya mengambil dari seseorang atau karangan seseorang atau apa karya seseorang, Anda harus mencantumkan sumbernya dari mana, itu Anda cantumkan. Nah, di paragraf 3 baru ada kalimat yang intinya misalnya seperti ini, misalnya di paragraf 3. Dari penjelasan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti atau membuat penelitian berkaitan dengan pemanfaatan pemanfaatan sampah anorganik menjadi lem, karena saking banyaknya sampah yang tidak bisa dimanfaatkan atau apa misalnya seperti itu. Nah, itu di latar belakang. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan informasi. Jadi rumusan masalah ini biasanya diawali dengan kata apa, apakah, bagaimana, seberapakah, dan lain sebagainya. Itu di rumusan masalah. Kalau tadi contohnya penelitian yang tentang lem tadi, penelitian pemanfaatan sampah anorganik menjadi lem, itu misalnya rumusan masalahnya apakah yang dimaksud dengan sampah misalnya. Kemudian bagaimanakah cara pemanfaatan sampah yang tepat. Kemudian 3, bagaimanakah cara pemanfaatan limbah sampah anorganik menjadi lem. Itu contoh dari rumusan masalah. Kemudian yang ketiga ada di bab 1 itu ada tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian itu ini harus sesuai dengan judulnya. Kalau misalnya judulnya pemanfaatan sampah, berarti tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat sampah misalnya, itu kan sesuai dengan judul. Kemudian yang ketiga memberikan informasi tentang pengolahan sampah anorganik menjadi lem serbaguna misalnya, itu kan sesuai dengan judul. Itu kalau ada beberapa paper yang memang saya temukan, itu ada yang membuat tujuan penulisan seperti ini. Sebagai syarat lulus dari SMA atau sebagai syarat pemenuhan tugas sebagai tugas akhir segala macam bla 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 bla. Itu kalau saya tidak mewajibkan ada kata-kata itu, tapi kalau mau diberikan ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas di tujuan penulisan
itu sebenarnya harus ada sesuai dengan judulnya. Judulnya itu pengolahan sampah, berarti ya seperti tadi saya contohkan. Itu intinya. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini ada fungsinya untuk batasan penelitian supaya tidak membahas yang luas, ya, biar fokus membahas tentang tema yang kita bahas saja. Jadi tidak meluas, nanti malah tidak fokus, malah semakin melebar, malah tidak menemukan titiknya penelitian, maka dibutuhkan ruang lingkup. Nah, misalnya kalau tadi pengolahan sampah, ruang lingkupnya hanya misalnya pengertian sampah, misalnya pengertian sampah, penggolongan sampah anorganik, ada organik, ada anorganik, kemudian cara pengolahan sampah menjadi anorganik ya, tadi cara pengolahan sampah anorganik menjadi lem, dan itu pokoknya itu ada ruang lingkup supaya tidak meluas penelitiannya, tidak jadi hanya fokus meneliti apa yang menjadi tema kita gitu. Kemudian itu di bab 1 itu, kemudian di bab 2 ada landasan teori, tapi akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Jadi di kali ini hanya membahas itu. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, atas kesempatan yang baik. Terima kasih atas partisipasinya menonton video, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda subscribe, share, dan komen. Baik, terima kasih.